Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 1% lebih ke angka 7.254. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti kami analisa saham BBRI hari ini terpantau mulai bergerak naik setelah sebelumnya turun sangat dalam. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten yang absen bagikan dividen untuk tahun ini, tapi secara pergerakan saat ini masih bergerak naik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham JPFA. Saham JPFA hari ini masih lanjut naik 3% lebih ke harga 1.245. Bisa kita lihat di grafik, secara tren JPFA saat ini masih oke, masih bisa bertahan dan rebound dari support EMA 50. Jadi sebelumnya JPFA memang sempat gagal break 1230, walaupun sempat menyentuh 1250, turun kembali bawah garis EMA 150, tapi beberapa kali mengetes garis EMA 50, JPFA masih bisa bertahan dan rebound kembali minggu ini. Dan kenaikan hari ini membuat JPFA kembali mencoba untuk melewati 1230. Jadi ini menarik secara candle. Apabila terkonfirmasi break, JPFA dalam satu minggu ke depan berpotensi untuk mulai lanjut uptrend dengan target berikutnya sekitar 1300. Dan JPFA merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami minggu ini pada saat berada di sekitar support EMA 50 150. Antam 2 hari sebelumnya sudah masuk watchlist kami juga, sudah saya bahas juga di video 2 hari sebelumnya. Saat ini masih on track. Asa nanti akan coba saya bahas di video ini, karena saat ini juga masih bisa bertahan dari rebound. Dan hari ini ada kemarin kalau pemberitaan dengan judul laba merosot, JPFA absen bagikan dividen. Jadi JPFA untuk tahun ini tidak akan membagikan dividen dari laba tahun 2023. Dan dari data broker summary coba kita lihat, asing hari ini masih masuk akumulasi, kenaikan 3% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi JPFA saya lihat masih berpotensi untuk lanjut naik menuju atau break 1230 menuju 1280 sampai 1300. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 150 atau malah sudah dapat di sekitar support EMA 50, saat ini masih bisa di hold atau swing dengan cara take profit apabila ternyata minggu ini atau besok JPFA mencoba untuk naik di atas 1250 masih gagal dan melemah. Apabila masih gagal naik dari 1250 bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 1180 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sekarang kita coba lihat Cepin cara tren juga saat ini masih oke. Satu minggu terakhir ini memang masih sideways, masih mencoba untuk break 5300, tapi cara pergerakan Cepin juga masih bagus. Secara tren jangka menengah bisa kita lihat Cepin saat ini masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah setelah berhasil naik di atas kuadran SMA. Setelah berhasil break kuadran garis EMA, CP mulai naik tapi saat ini memang tertahan di 5.300. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, asing hari ini juga masih masuk melakukan sedikit akumulasi, dan di broker summary bisa kita lihat ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi walaupun CP belum berhasil break 5.300, tapi karena masih ada akumulasi, misalnya masih tetap bisa dipantau. Untung kan sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih layak untuk di hold. Teman-teman bisa jadikan garis EMA 150 di 5.075 untuk trailing stop, atau hold saja terus selama 5.000 tidak tembus. Dan untuk target berikutnya menurut saya saat ini CP masih ada potensi untuk minimal ke 5.500 apabila berhasil break 5.300. Jadi menarik, walaupun saat ini belum terkonfirmasi break 5.300, tapi secara tren saat ini masih oke dan masih ada akumulasi, masih berpotensi CP untuk kedepannya berhasil break 5.300 menuju zona resisten di 5.500 sampai 5.600. Jadi ini merupakan target untuk take profit karena sebelumnya CP berhasil break 5.300, mencoba untuk melewati zona ini masih gagal dan turun kembali. Selanjutnya saham Main, jika kita lihat hari ini candlenya tidak oke, sempat naik lumayan tinggi ke 550, tapi tetap masih belum berhasil break target harga ini dan ditutup di 525. Seperti sebelumnya saya jelaskan, untuk Main pergerakannya lebih liar dibandingkan JPFA dan Cepin. Jadi apabila teman-teman mau entry saham Main, teman-teman harus lebih disiplin. Dan saat ini Main cara pergerakan juga masih oke. Bisa kita lihat masih berada di atas support EMA 50 di 510, dan di bawahnya masih ada harga 500 yang merupakan support psikologis dan tepat di garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman tidak mau swing, tidak mau take profit di sekitar 550 apabila gagal break, teman-teman bisa hold terus selama 500 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 600. Tapi jika kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini Main selalu gagal melewati 550.
Jadi paling aman adalah swing dengan cara take profit apabila main tetap masih kesulitan untuk break 550, setelah itu tunggu kembali di 500 untuk di entry kembali. Dan bisa kita lihat asing masih terus distribusi dan kenaikan hari ini memang terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk main saya lihat secara pergerakan juga masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 550. Dan berikutnya saya coba update saham ASA yang juga masuk watchlist kami bareng teman-teman member. Bisa kita lihat ASA saat ini masih bisa bertahan di garis EMA 50. Jadi walaupun minggu ini sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi cara technical, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan hari ini ASA berhasil bertahan dan rebound dari 750 dan menuju, bisa kita lihat saat ini resisten di sekitar 830. Ini resisten yang tidak terlalu kuat, resisten kuat saat ini ada di garis EMA 150 di 855. Jadi untuk ASA secara trend saat ini memang masih belum oke, masih belum terkonfirmasi uptrend, tapi minimal secara pergerakan sudah mulai membaik, sudah mulai berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan di sini, di broker summary kenaikan 6% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi. Malah di top 1 dan top 3 ini terpantau ada sedikit distribusi. Sedangkan asing jika kita perhatikan masih melakukan akumulasi 1 minggu ini. Dalam 2 minggu terakhir juga jika kita pantau asing sudah mulai masuk akumulasi. Jadi ASA apabila teman-teman sudah punya di sekitar garis EMA 50, menurut saya saat ini masih bisa di hold, bisa swing dengan target jangka pendek di 830 sampai garis EMA 150. Di 850 atau hold saja terus selama 780 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Selama masih kuat di atas garis EMA 50, ASA masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150. Apabila terkonfirmasi break, baru ASA akan bisa kita konfirmasi mulai uptrend dengan target berikutnya di 900. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.